Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, seperti biasa aku juga di video kali ini bakal bahas yang lagi viral-viral ya, tapi dilihat dari sudut kebahasaan ya. Jadi kasusnya adalah konten dari stand up comedian ternama kita, yaitu Bintang Emon. Mungkin rata-rata di sini juga udah pada tahu tentang kasus ini ya. Ya kalau ada yang belum, ya beruntung nonton video ini karena kamu bisa habis itu cari tahu apa sih isunya, seperti apa sih isunya. Jadi isu kali ini aku nggak mau bahas tentang politiknya ya. Seperti biasa aku nggak akan bahas tentang politiknya gimana, tentang hukumnya gimana. Tapi dilihat dari sudut kebahasaan aja seharusnya seperti apa. Nah, wacana humor ini harusnya dipersepsikan seperti apa oleh orang-orang yang mendengar ya, atau yang membaca. Karena humor itu bisa macam-macam ya, bisa dari stand up comedy, bisa dari lawakan-lawakan, terus bisa dari meme juga ya, atau komik segala macam ya. Jadi komedi itu bisa ada di mana-mana. Nah, sampai sekarang pun mungkin dari kalian juga udah sadar bahwa humor itu nggak cuma digunakan untuk memberikan efek humor itu sendiri ya, tapi juga digunakan untuk menyindir, digunakan untuk mempersuasi, bisa juga untuk mengkritik. Jadi macam-macam fungsi dari humor itu sebenarnya. Misal seperti kata-kata yang digunakan oleh Mas Bintang ini ketika stand up di somasi ya, bukan disomasi tapi disomasi. Ya, kata-katanya itu seperti driver, kemudian mengubah rute, kemudian Polri dan juga pemain sepak bola itu sama-sama suka nendang ya. Nah, hal-hal ini kan kita nggak bisa pahami secara harfiah ya. Misal kata driver tadi, driver ya pengemudi, kita nggak bisa pahami itu secara harfiah. Jadi ada hal-hal yang harus kita pahami sebelum bisa ikut tertawa dalam jokes-jokes seperti itu. Nah, salah satunya yaitu dengan memperhatikan konteks yang dibangun oleh komika ya, komika atau pelawak ya. Sekali lagi, karena di sana nggak bisa dipahami secara literal, jadi kita memerlukan sebuah konteks. Dan dalam sudut kebahasaan ada yang disebut dengan implikatur, yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah pernyataan ya, bagaimana sebuah tuturan itu berbeda dengan maksud yang ingin disampaikan. Jadi ketika orang mengatakan driver, ya ada maksud lain. Apa sih driver ini sebenarnya? Ya, jadi tuturannya adalah driver, kemudian maksudnya adalah hal yang lain ya, pengemudi sesuatu ya, bisa pengemudi kantor, perusahaan, atau misalnya negara, kerajaan dan yang lain sebagainya. Jadi maksudnya bisa macam-macam ya. Nah, sampai di sini aku sempat baca beberapa bacaan ya, terus ada pertanyaan di dalamnya seperti ini. Can one joke make a meaningful difference in how people are viewed by others? Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana sih joke itu ya bisa menjelaskan tentang bagaimana seseorang dilihat oleh orang lain ya. Jadi seorang komika atau pelawak memberikan kita perspektif tertentu yang unik, yang tidak biasa untuk melihat bagaimana seseorang bisa dipersepsikan. Istilahnya kita bisa melihat orang ini dengan cara yang berbeda, misalnya seperti roasting ya. Roasting kita diberikan suasana yang berbeda untuk bagaimana kita bisa menilai orang yang sedang di roasting. Ya, jadi keadaan-keadaan seperti itu. Cuman ini nggak terbatas pada orang ya, bisa juga pada sesuatu. Kalau kita berkaca pada keadaan-keadaan itu, maka timbul lagi pertanyaan yang lain. Misalnya, is humor kritik? Ya, apakah humor itu mengkritisi? Nah, kalau kita berbicara hubungan antara kritik dan juga komedi, ini menjadi suatu yang sangat menarik untuk dibahas ya. Karena kritik itu membuat kita berada jauh dari subjek yang kita bahas. Kemudian komedi itu masuk secara imersif dan imanen. Berarti secara sadar kita membuat komedi tentang apa yang kita kritisi itu. Jadi keduanya ini memiliki hubungan yang sangat bagus ya, sehingga bisa menimbulkan narasi-narasi yang unik. Nah, karena sifat komedi yang seperti itu, kemudian kita melihat bahwa kritik itu adalah suatu yang sifatnya struktural, naratif, dan mengandung positivisme. Sehingga keadaan-keadaan ini akan menuntun kita pada realitas, memperlihatkan sesuatu yang menunjukkan kefaktualan, ya, bahwa itu adalah fakta yang terjadi. Kemudian ada intensionalitas, ya, tentang bagaimana komedi itu menggambarkan suatu dengan kesadaran penuh.
ya, dengan maksud tertentu untuk menyampaikan A, menyampaikan B, dan yang lain sebagainya. Sehingga keadaan-keadaan seperti ini akan menimbulkan makna. Nah, kemudian makna ini bisa menjadi sangat beragam, misalnya untuk menghadirkan sebuah parodi, satir, ironi, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi keduanya ini sangat kompleks sih menurutku dan bisa menimbulkan hal-hal seperti ini. Nah, berbicara mengenai komedi dan juga kritik ya, ini nggak lepas dari Mikhail Bakhtin, seorang filsuf dan juga teoris yang sangat ternama. Bakhtin melakukan analisis pada novel François Rabelais yang dibuat sekitar abad 15-16. Aku lupa pastinya, tapi aku bakal tampilin di layar ya selengkapnya. Nah, sebelum Bakhtin membahas novel-novel seperti ini, sebenarnya dia memiliki ketertarikan untuk membahas bagaimana komedi itu direpresentasikan pada abad pertengahan sampai abad pencerahan, dari Moyana sampai Renaissance. Karena komedi pada saat itu sangat unik dan di dalamnya ia menemukan ada ironi, ada parodi, ada sindiran, ada satir, dan semua ini merupakan bagian dari apa yang dia sebut sebagai karnival. Nah, selain itu ketertarikannya juga tidak dibatasi pada bagaimana komedi itu bisa disampaikan pada saat itu, tetapi juga hubungan antara politik, hukum, dan ideologi bila dihubungkan dengan negara atau kerajaan dan gereja. Karena keduanya memiliki kekuasaan yang sangat kuat pada saat itu dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat setempat. Sehingga sistem-sistem feodal seperti ini dianggap tidak cocok pada masa itu. Dan di sisi yang lain, untuk memberikan kritik terhadap keadaan-keadaan seperti itu, maka karnaval ini menjadi tempat yang paling cocok, yang paling representatif untuk menggambarkan kegelisahan masyarakat pada saat itu. Nah, jadi kita temukan di sini bahwa karnival itu sebenarnya memiliki kekuatan politik yang berguna untuk mengkritisi suatu kejadian atau fenomena yang sudah dirasa tidak cocok pada saat itu. Mungkin singkat saja ya, karena ini juga lebih banyak dibahas dalam kritik sastra, jadi aku nggak bakal membahas ini secara banyak, tapi kita coba untuk meraih esensi dari komedi itu sendiri, bagaimana komedi harusnya diterima ya, supaya ya, karena itu nggak bisa diterima secara gamblang juga kalau misalnya disampaikan secara terus terang, secara direct, ya mungkin itu bisa ditemuin dalam berita ya, bukan komedi lagi, bukan jokes lagi. Nah, lanjutan dari yang tadi, kalau misalnya kita berbicara tentang karnival yang dikemukakan oleh Bakhtin, ketika karnival ini dimuat dalam karya sastra dan mengandung fenomena-fenomena historis, maka ini disebut dengan karnivales. Oke, jadi kurang lebih komedi itu seperti itu kalau dilihat dari sudut kebahasaan ya. Tadi ada implikatur, bagaimana kita memahami maksud dari pelawak atau komika itu tidak bisa dipahami secara langsung, bahwa ada konteks yang mempengaruhi tuturan itu. Kemudian dari segi sastra juga ada yang disebut dengan karnival ya. Nah, setelah bahasan-bahasan tadi, akhirnya aku bisa bilang kalau humor itu bisa menguatkan atau memengaruhi status hierarki ya. Karena kita temukan dalam komedi sering mengangkat kesetaraan, tentang hak, kekuatan atau power, dan yang lain sebagainya ya, sesuatu yang sifatnya tidak setara. Nah, inequality ini yang sering dibahas dalam komedi-komedi, sehingga kita temukan seorang komedian sedang membahas tentang kegelisahannya dari perspektif tertentu. Nah, tapi dibalut dengan wacana humor. Nah, hal-hal ini yang menarik, bagaimana seorang komedian itu sebenarnya mentransfer sebuah pengetahuan baru tentang isu-isu yang baru, tentang bagaimana keadaan itu bisa dilihat dengan kacamata yang tidak biasa ya, sehingga kita bisa melihat kejadian itu justru lebih bagus sebenarnya, bisa lebih akurat kita memahami daripada kita baca berita pakai pasal-pasal, pakai bahasa yang formal. Itu mungkin akan menyulitkan kita meraih apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan ya. Tapi dalam komedi kita bisa sambil santai, tapi kita juga bisa meraih esensinya karena kita tertarik dengan bagaimana cara mereka menyampaikan sesuatu. Dan aku pikir orang-orang komedian seperti ini adalah orang-orang yang pintar ya menurutku, karena dia tahu masalahnya, kemudian dia tahu bagaimana membalut masalah itu menjadi suatu yang ringan untuk diterima oleh masyarakat, sehingga perspektif yang dia gunakan untuk menggambarkan kejadian itu menjadi sangat mudah untuk dipahami masyarakat. Dan karena caranya yang unik juga, itu membuat kita bertahan ya, terkait dengan retensi kita melihat atau bertahan untuk mendengarkan apa yang mereka katakan menjadi lebih kuat lagi.
kita menjadi lebih tertarik untuk mendengarkan hal seperti ini karena cara-cara itu tadi. Oke, jadi segitu aja yang mau aku sampaikan dalam video ini. Balik lagi, aku nggak tahu masalah politik, masalah hukumnya seperti apa, tapi kita lihat dari isu-isu kebahasaannya. Dan begitu juga sastra, kebetulan aku singgung beberapa tadi ya. Jadi ya kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, aku mohon maaf banget. Kamu bisa komentar aja di bawah untuk melengkapi video ini. Oke, jadi makasih banget udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.